PT Tower bersama Infrastruktur Tbk atau emiten berkode saham TBIG membukukan pendapatan 1,71 triliun rupiah pada kuartal 1 2026. Angka ini turun 0,79% dibandingkan 1,73 triliun rupiah pada periode sama tahun sebelumnya. PT Tower bersama Infrastruktur Tbk mencatatkan penurunan pendapatan dan laba pada kuartal 1 2026 seiring kenaikan beban operasional. Pelemahan kinerja ini turut menekan laba usaha dan laba periode berjalan perseroan. PT Tower bersama Infrastruktur Tbk atau emiten berkode saham TBIG membukukan pendapatan 1,71 triliun rupiah pada kuartal 1 2026. Angka ini turun 0,79% dibandingkan 1,73 triliun rupiah pada periode sama tahun sebelumnya. Pelemahan pendapatan terjadi di tengah tantangan operasional yang masih membayangi sektor infrastruktur telekomunikasi. Beban pokok pendapatan meningkat menjadi 482,60 miliar rupiah, naik dari 473,23 miliar rupiah pada kuartal 1 2025. Kenaikan beban ini memberikan tekanan terhadap kinerja operasional perseroan dan berdampak pada penurunan laba usaha. Laba usaha TBIG menyusut 3,02% menjadi 1,07 triliun rupiah. Sementara laba periode berjalan turun 5,61% menjadi 405,61 miliar rupiah. Penurunan ini terjadi seiring pendapatan yang melemah dan kenaikan beban operasional perseroan. Hingga akhir Maret 2026, total aset TBIG tercatat 46,51 triliun rupiah. Total liabilitas mencapai 33,25 triliun rupiah, sementara ekuitas perseroan berada di level 13,26 triliun rupiah. Perseroan terus menjaga fondasi bisnis di tengah tekanan kinerja. Tim Liputan IDX Channel. PT Jayamas Medika Industri Tbk mencatatkan pertumbuhan penjualan dan laba bersih pada kuartal 1 2026 didukung kenaikan permintaan alat kesehatan domestik. Kinerja positif ini didorong peningkatan volume penjualan serta strategi ekspansi pasar dan produk perseroan. Emiten alat kesehatan PT Jayamas Medika Industri Tbk dengan kode saham OMED membukukan penjualan bersih 572,2 miliar rupiah pada kuartal 1 2026. Angka ini naik 31,1% dibandingkan 436,3 miliar rupiah pada periode sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan didukung kenaikan volume penjualan 54,1% menjadi 941,9 juta unit, seiring meningkatnya belanja pemerintah di sektor kesehatan. Segmen barang medis habis pakai mencatat pertumbuhan volume 83,2%. Segmen diagnostik dan peralatan medis tumbuh 68,6%, sementara segmen bioteknologi dan laboratorium melonjak 199,7% secara tahunan. Adapun segmen furnitur rumah sakit turun 54,3%. Laba bruto OMED meningkat 40,2% menjadi 205,9 miliar rupiah. Margin laba bruto naik menjadi 36% dari 33,7%. Laba tahun berjalan mencapai 99 miliar rupiah, tumbuh 35,4% dibandingkan periode sama tahun lalu. Perseroan menjaga posisi keuangan yang sehat dengan current ratio 11,1 kali. OMED berencana meluncurkan produk intraocular lens produksi lokal pada kuartal 4 2026. Perseroan juga akan memperluas pasar ekspor ke Filipina dan membangun pusat distribusi baru di Jakarta. Langkah ini untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Tim Liputan IDX Channel. Emiten properti PT Lipo Karawaci Tbk mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 12,6% pada kuartal pertama 2026. Meski kinerja laba rugi ikut terkoreksi, arus kas perusahaan justru menguat hingga 20%, didorong oleh tingginya minat pembeli rumah tapak di segmen menengah dan terjangkau. Lipo Karawaci melaporkan dinamika kinerja keuangan pada 3 bulan pertama tahun ini. Melansir keterangan resminya, pendapatan perseroan tercatat sebesar 1,76 triliun rupiah dengan laba bersih mencapai 107 miliar rupiah. Walaupun laba bersih terkoreksi 36,7%, posisi kas perusahaan tetap solid di angka 1,62 triliun rupiah. CEO LPKR John Riyadi menegaskan bahwa arus kas dari aktivitas operasi meningkat 20% menjadi 499 miliar rupiah yang mencerminkan efektivitas penagihan piutang dari pelanggan.
Performa prapenjualan atau marketing sales LPKR tercatat mencapai 1,95 triliun rupiah atau setara 32% dari target tahunan. Segmen residensial khususnya rumah tapak masih menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi mencapai 84% dari total penjualan. Tingginya permintaan dari pembeli rumah pertama sukses direspon perusahaan melalui peluncuran proyek strategis seperti Park Serpong Place 7 dan Neo 5 Inch Collection di Cikarang yang menyasar segmen pasar massal. Selain sektor residensial, lini bisnis gaya hidup LPKR juga menunjukkan ketahanan yang stabil dengan pendapatan sebesar 310 miliar rupiah. Sektor retail mencatatkan pemulihan berkelanjutan di mana jumlah pengunjung mal meningkat 6% menjadi 11,5 juta orang per bulan. Manajemen berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan sepanjang 2026 dengan berfokus pada eksekusi proyek township serta pengelolaan modal yang prudent guna menghadapi fluktuasi ekonomi global. Berbagai sumber IDX Channel. Menteri Perdagangan Budi Santoso membantah adanya kabar terkait mahalnya harga minyak kita di masyarakat. Menurut Mendak, saat ini harga minyak kita di rentang Rp15.900 per liter. Harga tersebut memang masih di atas harga eceran tertinggi yang dipatok Rp15.700 per liter. Mendak menjelaskan bahwa minyak kita merupakan produk domestic market obligation yang jumlahnya bergantung pada aktivitas ekspor sehingga ketersediaannya memang terbatas. Saat ini pemerintah juga sedang memfokuskan distribusi minyak kita ke wilayah Papua. Ia meminta agar minyak kita tidak dijadikan satu-satunya indikator kelangkaan minyak goreng nasional. Menurutnya stok minyak masih melimpah dengan adanya pilihan merek lain atau second brand. Minyak kita sekarang berapa? Sekarang 15.900-an. Ya. Sekarang HET kan 15.700, harga maksud saya harga hari ini. Ya, kalau dibandingkan setahun yang lalu malah 16.800. Ya, artinya sebenarnya minyak kita itu tidak naik dibanding tahun sebelumnya. Nah, yang kedua, minyak kita itu sebenarnya kan minyak DMO yang jumlahnya juga tentunya terbatas karena itu berdasarkan ekspor. Nah, minyak DMO ini atau minyak kita ini sebenarnya kan dulu sifatnya sementara ya. Untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi kelangkaan minyak. Nah, sehingga sekarang minyak kita itu dijadikan indikator tunggal kalau minyak kita lagi naik harganya seolah-olah harga minyak goreng mahal. Nah, ketika minyak kita lagi berkurang nggak ada seolah-olah minyak goreng langka. Padahal kan Bapak Ibu lihat kalau minyak goreng kan nggak ada masalah ya. Pemirsa, kita ke informasi emiten. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada kuartal 1 2026 didukung penjualan produk olahan susu dan makanan konsumsi. Kinerja positif ini mendorong peningkatan laba usaha serta penguatan aset dan ekuitas perseroan. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau emiten berkode saham CMRY membukukan pendapatan 3,16 triliun rupiah pada kuartal 1 2026. Angka ini naik 27,87% dibandingkan 2,43 triliun rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan ditopang segmen produk olahan susu sebesar 1,31 triliun rupiah dan makanan konsumsi 1,8 triliun rupiah. Beban pokok penjualan meningkat menjadi 1,77 triliun rupiah. Meski demikian, laba bruto tetap tumbuh menjadi 1,34 triliun rupiah. Laba usaha mencapai 629,01 miliar rupiah, naik dari 505,01 miliar rupiah pada kuartal 1 2025. Laba bersih CMRY mencapai 555,03 miliar rupiah, tumbuh 15,65% secara tahunan. Laba per saham dasar meningkat menjadi Rp69,94 per saham. Kinerja ini didukung pertumbuhan penjualan dan efisiensi operasional. Total aset CMRY mencapai Rp9,47 triliun, naik dari Rp8,74 triliun pada akhir 2025. Total liabilitas tercatat Rp2,13 triliun dan ekuitas Rp7,33 triliun. Saldo kas dan setara kas berada di level Rp1,3 triliun. Tim Liputan IDX Channel.